Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Oke, sehat ya? Sehat. Oke, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk pertemuan ketiga ya dalam mata kuliah Muqaranatul Madzahib fil Jinayah ya, hukum pidana Islam. Seperti yang kita sudah bahas pada materi minggu lalu, yaitu terkait al-adillah al-masyru'iyah atau ad-dustur al-islami atau dasar-dasar di dalam hukum Islam yang menjadikan pembunuhan itu menjadi haram, ya, yang mana itu telah disepakati oleh ulama sampai kapanpun bahwa darah manusia itu haram hukumnya atau tidak dihalalkan dibunuh atau dihilangkan nyawanya tanpa adanya suatu kebenaran, ya. Dan itu kemarin kita sudah bahas baik dari segi dalil Al-Qur'annya, dari segi dalil sunnah, dan juga dari proses ijma'nya. Oke, pada hari ini kita akan lanjut kepada materi selanjutnya ya, terkait ya al-aqsam. Ada yang menyebutnya sebagai al-aqsam, ada yang menyebutnya sebagai taqsim atau pembagian, yaitu pembagian tentang pembunuhan itu sendiri di dalam doktrin ataupun di dalam fikih madhab, 4 madhab ya. Nah, pembagian yang awal di sini ada pembagian menjadi 2. Nah, seperti yang akan saya jelaskan di dalam PowerPoint ya. Ini yang kita bahas pada minggu lalu. Nah, ini macam-macam pembunuhannya ya. Yaitu ada 2 macam. Yang pertama adalah qatlul amad wa qatlul khata', atau pembunuhan sengaja atau pembunuhan tersalah. Yang mana pembagian yang 2 macam ini ditenggarai oleh ulama Malikiyah dan ulama Zahiriyah. Adapun pembagian yang kedua disebut dengan qatlul amad wa shibhu amad wa qatlul khata', atau yang pembagian yang ditenggarai oleh ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali. Adapun pembagian yang ketiga yaitu qatlul amad wa shibhu amad wa qatlul khata' wa jara majral khata'. Nah, pembagian yang ketiga ini tampaknya banyak ya teman-teman. Pembunuhan ada yang sengaja, ada yang mirip sengaja, ada yang tersalah, atau yang menyerupai tersalah. Nah, untuk melanjutkan pembagian ini ya, kita akan menggunakan metode information search ya. Teman-teman silahkan gunakan gawai yang dimiliki ya. Bisa menggunakan Mendeley, bisa menggunakan Waqfiyah, bisa menggunakan Maktabah Syamilah, atau kalian juga bisa mengaplikasikan di opak.winstuka.id ya, atau aplikasi library yang kita miliki ya. Yang setelah ini akan saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Teman-teman silahkan membaca hasil bacaannya. Setelah itu mendiskusikan hasil bacaannya dengan teman-teman terkait apa saja, yaitu yang pertama definisi, dan yang kedua kriteria, atau kalau dalam bahasa pidana umum disebut unsur-unsur di dalam tindak pidana. Saya kira teman-teman jelas? Jelas. Nah, setelah nanti diskusi kita akan mendengarkan pemaparan dari setiap kelompok atas apa hasil diskusinya. Setelah itu teman-teman silahkan boleh bertanya atau mengomentari satu dengan yang lainnya ya. Baru setelah itu akan saya berikan klarifikasi terkait hasil diskusi per kelompok kalian. Bisa difahami teman-teman? Bisa. Oke, silakan dimulai.
Oke, teman-teman sudah mendapatkan informasi dari laman internet ataupun maktabah syamilah ataupun maktabah kita sudah dapat ya, saya kira ya. Oke, saya ingin mencoba dari di sini dulu. Coba ada yang bisa menyebutkan definisi pembunuhan sengaja dari hasil diskusinya? Salah satu mungkin. Coba berdiri yang keras biar teman-teman bisa mendengarkan. Definisi pembunuhan di sini, pembunuhan adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa oleh manusia. Oke, terima kasih Mbak. Ya memang sedikit kurang spesifik ya, nanti biar kita bisa elaborasi lagi dan kita bahas di sini kaitannya dengan pembunuhan sengaja ya di dalam fikih. Oke, untuk yang kedua dari kelompok sini silakan salah satu menyampaikan terkait apa unsur-unsur dari pembunuhan sengaja. Unsur-unsur dari pembunuhan sengaja adalah sebagai berikut. Korban masih hidup dan terlindungi darahnya. Kematian disebabkan perbuatan pelaku. Adapun menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hambali terhadap alat membunuh, yaitu alat yang biasanya digunakan untuk membunuh, baik berupa benda tajam ataupun tumpul. Adanya niat membunuh dan target kejahatan yang mana pelaku memang bermaksud dan menghendaki dan menginginkan kematian korban itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja. Oke, terima kasih. Coba diberikan aplaus untuk teman kita. Oke, saya lanjutkan. Saya sedikit mengklarifikasi kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh kelompok yang dari perempuan sini dan kelompok yang dari laki-laki. Baik teman-teman. Jadi kalau kita kaitkan pembunuhan dengan sengaja, ini memang termasuk dari salah satu 4 macam pembunuhan, yaitu yang kita dalam bahasa Arab disebut qatlul amad atau pembunuhan sengaja. Ya. Sebenarnya apa sih pembunuhan sengaja itu? Nah, kalau kita menggunakan pendekatan fikih, ya seperti tadi yang sudah disebutkan oleh teman kita, yaitu pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa adanya suatu kebenaran. Ya, itu memang secara umum ya ulama sepakat menggunakan terminologi tersebut. Ya, namun ya dari perbedaan pendapat para ulama, ya paling mudah ya mengkategorikan pembunuhan sengaja yang pasti disepakati oleh 4 madhab dan penggunaannya di cara fikih itu tergolong pada 3 unsur utama. Ya, yang pertama adalah unsur kesengajaan dalam memukul. Kalau di dalam fikih disebut apa? Qasdul qatli. Qasdun artinya niat, qatli artinya membunuh. Lantas akan mungkin pertanyaannya, Pak, bagaimana kita mengetahui seseorang itu ketika memukul itu tujuannya adalah membunuh? Nah, akhirnya apa? Sulit disebutkan. Ya. Maka dalam hal ini unsur kesengajaan di dalam memukul itu harus diikat dengan unsur yang kedua, yaitu apa? Menggunakan alat yang pada umumnya dapat membunuh. Ya, kalau kita kontekstualisasikan ya kaul ulama madhab dulu pada masanya, kira-kira zaman dulu orang bunuh pakai apa? Pedang. Oke, yang lain? Tombak. Yang lain? Panah. Oke, bagus. Nah, ini ya. Jadi zaman dulu pada umumnya orang membunuh dengan 3 hal tersebut. Maka ketika ada orang membunuh dengan membawa misal melempar batu atau melempar kayu, maka itu tidak termasuk yang pada umumnya membunuh seseorang. Bagaimana dengan zaman sekarang? Orang pada umumnya membunuh dengan apa? Pistol. Senjata api. Apalagi? Pisau. Ya. Pertanyaannya, pisau zaman dulu dengan zaman sekarang pasti berbeda. Zaman dulu mungkin yang terbayang pisau adalah apa? Bisa jadi pedang, saif. Sedangkan kalau kita zaman sekarang bilang pisau, terbayang nggak pedang? Tidak. Siapa? Pisau belati, pisau dapur, ya. Nah, maka di sini unsur kesengajaan dari seseorang pelaku atau qasdul fi'li
itu apa? Muqtarinan bil alah, yaitu terikat dengan alat yang digunakan. Ketika alat yang digunakan itu pada umumnya membunuh, maka unsur yang pertama tadi terpenuhi, yaitu apa? Qasdul qatli, tujuan di dalam membunuh. Ya. Oke, selanjutnya unsur yang ketiga harus secara langsung. Nah, ini ulama empat madzhab sepakat. Ya, yang salah satu unsur yang pasti terpenuhi dalam pembunuhan sengaja itu harus secara langsung. Bagaimana itu secara langsung? Contohnya ketika saya membawa pedang, bagaimana pedangnya harus saya langsungkan kepada si korban. Ketika saya membawa pistol, pistolnya harus saya langsungkan kepada korban. Ini langsung. Kenapa? Karena selain kalimat unsur secara langsung, ada lawan katanya yaitu al-qatlu bitasabbub. Dengan adanya sebab-sebab yang membuat si korban menjadi mati, sehingga tidak memenuhi unsur dalam pembunuhan sengaja. Contohnya dengan apa? Misal diberikan apa? Racun. Nah, itu alatnya itu memang pada umumnya membunuh. Contohnya yang terkenal kemarin pembunuhan dengan menggunakan racun apa? Sianida. Itu terjadi secara langsung enggak? Tidak. Ya, itu bitasabbub. Ya. Jadi dalam hal ini kita bisa mendefinisikan sebuah pembunuhan dengan sengaja, yaitu dengan cara apa? Pendefinisian yang secara jami'. Jami' itu apa? Mencakup dan mani. Mani itu apa? Mengeluarkan hal-hal batasan yang tidak termasuk dalam pengertian tersebut. Contohnya kalau kita menggunakan bil mubasyarah kharijun minha bitasabbub. Ketika itu dengan sengaja secara langsung, maka yang keluar dari pengertian ini adalah dengan kalimat bitasabbub. Itu ya. Begitu pula juga ketika menggunakan alat yang pada umumnya, maka yang keluar daripadanya adalah alat yang bukan umumnya. Sekarang umumnya apa? Nah, pistol dan yang lain-lain. Yang bukan umumnya tidak termasuk. Contoh, saya melakukan seperti ini. Saya bawa kipuk. Alat ini umumnya membunuh seseorang atau tidak? Ya. Tapi kalau dalam niatan saya ingin membunuh Anda, terjadi apa tidak unsur tersebut? Tidak. Kenapa? Karena alatnya pada umumnya tidak membunuh seseorang. Hanya walaupun dalam diri saya ada niat untuk membunuh. Tapi karena alatnya pada umumnya tidak bisa membunuh seseorang, sehingga salah satu dari unsur pembunuhan sengaja tidak terpenuhi. Nah, kalau kita kolaborasikan, kita kaitkan ya unsur-unsur ini dalam unsur-unsur pidana kejahatan yang terjadi zaman sekarang, maka tiga hal ini sudah bisa menjadi sebuah alat bukti untuk dilanjutkan ke BAP, dari BAP untuk disidangkan. Saya kira teman-teman bisa difahami? Bisa difahami. Oke. Baik. Teman-teman boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Teman-teman, tadi kita sudah berdiskusi kaitannya dengan materi pembunuhan sengaja. Ya, saya harap teman-teman tidak berpuas diri dengan pengertian tersebut dan unsur-unsur tersebut. Teman-teman bisa mengkaji lebih lanjut dan memperdalam tersebut. Adapun dari referensi yang saya gunakan, ini adalah referensi utama. Jadi teman-teman silahkan dicari, nanti bisa saya share melalui WhatsApp ataupun melalui Google Classroom terkait file PDF tersebut bila kalian tidak memiliki bukunya secara cetak dan bisa didownload secara gratis. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Kalau bisa dipahami, saya akhiri perkuliahan kita dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Saya mohon maaf apabila dalam proses perkuliahan ini ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.